Enggak harusnya sih. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila mu'allif hadzal kitab Ibnu Rus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh masalah an-nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menaikkan kewajiban kita untuk sholat subuh secara berjamaah di mushola yang kita cintai ini, dan dilanjutkan dengan kumpul belajar bersama memahami memahami kaidah-kaidah, memahami ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama sebuah kitab, yakni kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang dikarang oleh yang terkenal dengan Ibnu Rushd ya. Ini saya sampaikan kitab ini memang besar sebenarnya. Kalau kita mau bersabar mengikuti, ya insya Allah kita bisa menyelesaikan, karena ini kitab sebagai kitab fikih perbandingan 4 mazhab ya. Ini menambah hasanah, menambah pengetahuan kita nanti kalau kita mau bersama-sama belajar di majelis yang kita cintai ini. Al-mu'allif penyusun ya, kita nanti langsung di muqaddimah. Yani bismillahirrahmanirrahim. Nama beliau adalah Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd Al-Qurtubi Al-Andalusi Asy-Syahir bi Ibnu Rushd Al-Hafidh, mutawaffa sanah
595 Hijriah. Yaitu nama Ibnu Rus itu adalah Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Nama ya antara dua nama Muhammad dan Ahmad. Bapak namanya Muhammad, kakek bapak Muhammad namanya Ahmad, dari bapaknya Ahmad Muhammad, bapaknya Muhammad tadi Ahmad. Jadi antara kakek sampai buyutnya itu Muhammad Ahmad kayak gitu. Jadi yang terkenal dengan sebutan Asy-Syahir itu terkenal Ibnu Rushd, itu dengan nama Ibnu Rushd yang wafat pada tahun 595 Hijriah. Kalau di dunia modern, di dunia barat itu disebut dengan Averroes. Beliau ini seorang ulama besar, banyak keahlian ilmu, disiplin ilmu, dari kedokteran, dari ilmu fikih, ilmu filsafat, ilmu pengobatan. Jadi Ibnu Rushd ini sangat luar biasa. Jadi kita tidak salah apabila kita mau belajar membaca buku beliau ini. Mudah-mudahan kita bisa ya menimba, mendapatkan kehebatan beliau walau setetes begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah al-muallif, pendahuluan. Amma ba'd, hamidallahi bi jami'i muhamidihi wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa alihi wa ashabihi. Amma ba'd, segala puji hanya milik Allah. Semoga rahmat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita mengkaji ilmu, kita duduk di majelis, pertama kali adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang berhak dipuji ya selain pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mencurahkan begitu karunia-Nya kepada manusia untuk kehidupan di dunia ini. Jadi ya alhamdulillah dan alhamdulillah. Itu merupakan bentuk rasa syukur seorang manusia atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Karena betapa banyak orang yang mendapatkan nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan ini lalai. Ya, dia merasa tidak merupakan nikmat, padahal itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tahu contoh nikmat sehat, orang bisa merasakan nikmatnya sehat saat seseorang itu sakit. Contoh seorang yang sakit gigi, kita menganggap ini sesuatu yang wajar, kita bisa makan, bisa minum dan lain sebagainya. Tapi begitu diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ternyata bahkan tidur pun tidak bisa nyenyak, mendengar ucapan yang keras pun rasa sakit. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kesehatan, kesempatan adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Fa inna gharadi fi hadzal kitab,
maka sesungguhnya gharadi tujuan saya, tujuan penulis fi hadal kitab, dari kitab ini, antus bita fihi linafsi, yakni akan mengemukakan, menetapkan di dalam kitab tersebut untuk diri saya, maksudnya untuk sang penulis, untuk Ibnu Rus, ala jihati taqdirah, atas ya untuk mengingatkan diri lah. Jadi seorang mu'alif, seorang pengarang kitab, penyusun kitab itu biasanya sesuatu untuk dirinya, untuk mengingatkan dirinya, kemudian kalau ada manfaatnya untuk orang lain ya monggo. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang atau penyusun kitab-kitab ya. Ya kalau zaman sekarang mungkin beda. Orang membuat buku tujuannya adalah untuk bisnis, untuk mendapatkan income. Tapi orang terdahulu, ulama-ulama dulu menyusun kitab itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Kalau itu bermanfaat, ya biar dipakai oleh orang lain. Bahkan banyak sekali dari kitab-kitab yang kecil sampai kitab yang besar. Contoh ada kitab Nahwu Shorof itu atau Jurumiyah umpama. Itu dulu orang kalau menulis, setelah menulis kemudian ditaruh di air, kalau ini tenggelam berarti tidak akan bermanfaat untuk orang lain. Berarti dalam penyusunan kitab ini ada ketidakikhlasan. Maka dari itu ternyata setelah ditaruh di atas air tidak tenggelam. Ya. Artinya apa? Sampai sekarang kitab itu sangat bermanfaat, terutama untuk kalangan santri untuk belajar bahasa Arab tentunya. Maka dari itu di sini Ibnu Rus memiliki tujuan dalam pembuatan, penulisan, penyusunan kitab ini adalah sebagai pengingat untuk diri sendiri min masailil ahkami, dari masalah-masalah hukum al-muttafaqi yang telah disepakati alaiha, tentang hukum-hukum ini. Jadi di dalam Islam kan itu ada banyak hukum-hukum yang menjadi perbedaan, menjadi perselisihan, menjadi ya ikhtilaf ya antara ulama satu dengan ulama yang lain berbeda pendapat. Yaitu sesuatu yang wajar. Kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan dalam berpandangan, berpendapat atas umatku adalah sebagai rahmat, bukan menjadi bencana. Ya, tapi kalau sekarang, kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan berpikir, kemudian apa? Dibesar-besarkan, digoreng, sehingga menjadi untuk memecah belah antara satu dengan lain golongan. Nah, ini kadang kita tidak tahu bahwa perbedaan itu digunakan oleh sekelompok orang yang dimanfaatkan untuk bisnis, untuk mencari keuntungan. Nah, ini sangat disayangkan. Maka dari itu, ketika ada orang yang mudah tersulut emosi, mudah tersulut dengan perbedaan, ini berarti bisa dibilang ngopini kurang mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malam. Jadi bedaan adalah sesuatu yang wajar. Manusia seluruh dunia, antar satu orang dengan orang yang lain pasti beda pandangan, beda pendapat, itu wajar. Tapi kalau kita menanggapi itu sesuatu yang wajar, yes, enak. Tapi kalau kita harus sama dengan saya, ya itu yang salah. Dan tadi saya sampaikan, wal mukhtalifi fiha, dan perbedaan di dalam hukum-hukum tadi
biadillatiha, dengan dalil-dalilnya. Ya, memang di Al-Quran itu kan ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat yang mutasyabihah. Jadi ayat yang khusus maksudnya sudah jelas tentang artinya dan lain sebagainya, dan ada ayat yang sifatnya umum. Dalam hal ini seorang ulama satu dengan ulama yang lainnya dalam penafsirannya pun berbeda. Ya, si A itu menurut ini ya tidak apa-apa, karena tadi saya sampaikan antara ini latar belakangnya berbeda. Mungkin saya selaku memiliki latar belakang di bidang kedokteran dengan seseorang yang memiliki latar belakang di bidang sains, dalam menerjemah pun berbeda, dalam mencerna berbeda, dari tinjauan apa kayak gitu kan. Nah, kalau Pak Profesor Sudarmi menerjemahkan, mengartikan makan, itu dari sisi kimianya seperti apa. Kita harus hati-hati makan saus seperti itu. Tapi kalau saya sebenarnya mangan kayak gitu, itu adalah nikmat rezeki dari Allah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Semua memiliki dasar, memiliki dalil. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Wa tanbihi ala nukatil khilafi fiha. Dan di sini ada sebagai apa? Tambih, peringatan. Sebagai peringatan. Sebagai peringatan ya atas perselisihan tadi. Jadi bisa menghasilkan kesepakatan tadi dari perbedaan yang tadi. Ma yajri majral usul. Jadi perbedaan-perbedaan itu berjalan di jalan usul. Usul itu sesuatu yang pokok, ya. Wal qawaid, dan dengan kaidah-kaidah 15 ayyaida al mustahdi minal masail maskuti anda fi syar'i. Karena sekarang itu kan banyak ya sesuatu masalah-masalah yang banyak kan orang diam terhadap ya syariat, syarat ya, dan syariat. Nah, ini yang akan diangkat oleh Ibnu Rus, ya, karena sesuatu itu janjani ini untuk orang, ini untuk orang. Ya, perbedaan-perbedaan itu yang akan diangkat oleh Ibnu Rus, karena memang beliau ini sungguh luar biasa. Maka dikenal fikih muqarraran, ya, fikih perbandingan, apa yang disusun oleh Ibnu Rus ini. Jadi memang kalau nanti kita sudah mempelajari ini semua, ya enak. Sholat subuh, siji ngaku, siji ora kumu. Ini nanti di sini, insya Allah kita belajar bersama cara berwudu umpamanya. Jadi insya Allah kita belajar bersama-sama. Wa hadhil masailu fil aksari hiya masailun mantuq biha fi syar'i. Dan masalah ini kebanyakan adalah masalah-masalah mantuq, yaitu yang sudah ada nasnya. Nah, nasnya itu dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi masalah-masalah syariat yang diperdebatkan, yang ada perbedaan tadi, sebenarnya sudah bersandar dari Al-Quran dan hadis, bersumber. Cuma tadi ya mau cara pandang saja yang melatar belakangi pemikiran dan pendidikan, mungkin seperti itu. Au ta'allaqu bil mantuqi bi ta'alluqan qariban, atau syariat tadi adalah menggantungkan kepada nas,
yang asli. Maksudnya dalam Al-Quran seperti itu, ya seperti itu. Au bihi ta'alluqan qariban, atau menggantungkan dari nas yang mirip-mirip, yang mendekati. Ini ada, oh kalau saat ini seperti ini, oh mendekati ini. Nah, ini diambil jalan, oh manut hukum seperti ini. Kalau tentang soal tentang ini sudah jelas ya, karena Rasulullah sudah menjelaskan. Ada nanti yang lain, masalah-masalah yang lain nanti insya Allah ada. Wahiyal masailul lati waqa'a ittifaqu 'alaiha, yakni masalah-masalah yang tumibu al-ittifaqu 'alaiha, yang menjadi kesepakatan atas masalah-masalah tersebut. Awish tahara khilafu fiha bainal fuqaha al-islamiyina min ladun sahabati radhiyallahu anhum ila an fasad fit taqlid. Jadi perbedaan atau ikhtilaf dari ulama-ulama fikih tadi, ulama-ulama fikih Islam tadi, itu sudah ada min ladun sahabati sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum ila an fasad taklid sampai tersebar taklid buta. Ya kan sekarang banyak itu, ya pokoknya ini tapi tidak ngerti dasarnya. Jadi perbedaan dalam pemahaman itu sudah ada sejak zaman sahabat. Jadi tidak sekarang kita umpama ingin melakukan sebuah syariat, tinggal ustadznya, kiainya menyampaikan apa, yaitu tidak perlu istihad lagi. Tahu, keilmuan kita itu terbatas dan sedikit. Yes, manut aja. Ya, tapi biasanya kita minta penjelasan ustadznya, kiainya, gurunya, ya, kayak gitu. Jadi tidak asal taklid buta. Jadi kita mengerti sumbernya. Ya belajar dan belajar kayak gitu. Kalau kita mau duduk di majelis ilmu, ya insya Allah tahu, insya Allah paham. Apalagi di majelis ilmu, di majelis zikir, ya, di majelis pengajian seperti itu banyak keutamaan. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan malaikat-malaikat yang ada di langit, bahkan air yang ada di dalam lautan pun memintakan ampunan kepada orang yang mau belajar ilmu, yang mau duduk di majelis ilmu. Ada juga yang mengatakan hadisnya, barang siapa yang duduk di majelis ilmu sesaat, maka itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Rangkang ini ngantuk-ngantuk tidak apa-apa, mudah duduk gitu. Itu kan duduk di majelis ilmu itu kata Rasulullah. Alhamdulillah dapat teh. Iya, monggo sampai santai. Ya. Boleh tanduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla dzalika falnadhkurkum asnafut turuqil lati tulaqqal min al-ahkam syar'iyyah. Ya. Dan sebelum itu falnadhkurkum, saya akan mengingatkan kepada kalian, maksudnya para pembaca, para jamaah, asnafut turuqi, beberapa cabang metode allati tutalaqqa min al-ahkam syar'iyyah, yang
kamu temui dari hukum-hukum syariat. Jadi nanti akan dijelaskan di kitab ini tentang metode turuk dan ya, metode cara pemahaman ya, dalam memahami sebuah nas, nas itu ya dari Quran maupun hadis, itu disebut nas dari sumbernya. Wa kam asnaful asbabil lati aujabat ikhtilafan, dan berapa banyak cabang yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat ini, banyak sekali. Au jazima ma yumkina fi dzalik, atau ya sesuatu yang melalui proses yang memungkinkan dalam sebuah pemahaman itu. Fanaqul inna turukal latin'a tuluqiyatil ahkamu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu nanti kita bisa menemukan hukum-hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jinsi, dengan beberapa jenis. Ada salah satu imalabdun, ya, ada 3 jenis ya hukum yang dari Nabi berupa lafaz. Lafaz itu ya ucapan, wa imma fi'lun, atau dari perbuatan Nabi, wa imma iqrarun, atau dari ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma sakata anhu syari' minal ahkami faqala al-jumhur inna tariqal wuqufi alaihi wal qiyas. Jadi adapun ketika kita menemukan sebuah syariat yang dimana Rasulullah waktu itu melihat Rasulullah diam, ya, maka menurut ulama inna tariqal wuquf, penetapan itu adalah al-qiyas. Jadi dikiaskan. Kias itu ya diumpamakan, perumpamaan di yang dekat tadi, mendekati ini, mendekati itu. Contoh pada waktu Rasulullah SAW datang di sebuah acara makan bersama, undangan seperti itu. Sahabat ada yang makan daging apa? Yang Rasulullah diam itu yang binatang itu Rasulullah tidak makan, tapi Rasulullah ada diam. Maka di situ adalah berarti boleh makan binatang itu. Jadi kita tidak membesarkan perbedaan-perbedaan itu. Jadi diperbolehkan. Ya, kecuali Rasul tidak atau jangan seperti itu. Wa qala ad-dhahir, dan berkata siapa ahli dhahir, al-qiyasu fi syar'i batilun. Ulama-ulama atau mazhab dhahir, qiyas dalam syariat adalah batil. Nah, ini. Ya, tapi ya itu tadi, jangan kemudian kita memudahkan menyalahkan orang lain. Karena memang ada ulama ahli dhahir itu kias seperti itu dalam syariat batal, tidak boleh. Wa ma sakata anhu syari'u fala hukmalah, dan apa yang Rasulullah diam tentang suatu masalah syariat tadi, fala hukmalah, jangan kamu mengambil. Nah, ini kata ahli dhahir. Ya, ini dulu sebenarnya sebuah mazhab, tapi sekarang sudah nggak ada, ya, karena sekarang terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan hanya 4 mazhab dia yang kita pegangi, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki, kayak gitu. Wa dalilul aqli yashhadu bisuhutihi, dan dalil akli yashhadu
melihat menyaksikan bisubuti dengan apa? Penetapannya. Wajil kanal waqi' bainal ashqas an-nasi ghairu mutanahiyah. Karena apa? Objek. Karena sebenarnya objek antara bainal ashqasin nasi, antara satu orang dengan orang yang lain, ghairu mutanahiyah, adalah tidak ada habisnya, tidak terbatas. Ya, contoh dulu dalam perdagangan umpama Rasulullah itu kan ya seperti itu perdagangan. Tapi sekarang kan ada perdagangan saham, perdagangan apa, dan seperti ini. Ini kan ada masalah-masalah baru yang muncul kayak gitu kan. Kalau kita cari dasarnya, tidak ada sekarang kalau saham seperti ini, tidak ada. Karena zaman Rasulullah tidak ada. Maka di sini ada nanti dikias-kiaskan, menurut kiasnya seperti ini, perumpamaan disamakan, penyamaan di kias itu, dan lain sebagainya. Wal nususu wal af'alu wal iqrarati mutanahiyah. Wal nusus wal af'al, ya nusus itu ya nas baik nas Al-Qur'an maupun nas hadis, wal af'alu dan perbuatan-perbuatan, wal iqrarat dan penetapan itu mutanahiyah, ada batasnya. Jadi Al-Quran ya seperti itu, hadis ya seperti itu, dan buat af'al dan perbuatan Rasul ya seperti itu. Buat iqrarat dan ketetapan yang dari Rasul juga sudah ditetapkan mutanahiyah, semua terbatas. Padahal kehidupan kan berjalan terus. Kemudian apa? Ada pertanyaan, lupa, apakah sekarang Al-Quran hadis sudah relevan lagi dengan kehidupan sekarang? Iya, dulu memang sudah berhenti masa turunnya Al-Quran, masa hadis, karena hadis itu kan terbatas dengan usia Rasulullah. Tapi kehidupan berlangsung terus dan berkembang. Permasalahan syariat di masyarakat ada yang berkembang. Nah, apakah ini sudah tidak relevan lagi? Maka ada ulama yang mengatakan, ya ini kayaknya contoh aja, Al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Nah ini kalau dibesar-besarkan menjadi ramai. Al-Quran itu akan relevan sepanjang zaman kalau kita bisa mengambil, kita bisa mengkiaskan tadi, ambil persamaannya di mana? Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu tidak ketinggalan zaman. Kalau kita bilang Al-Quran, ya memang betul, ya mutanahiyah itu terbatas. Tapi dalam penerapannya di Al-Quran itu senantiasa mengikuti perkembangan zaman, gitu loh. Tinggal bagaimana? Nanti kan kalau kita mendengarkan ceramahnya Buya Quraisy itu kan enak. Jadi Quran itu berlaku sepanjang zaman, tidak hanya zaman Rasulullah saja. Walaupun penurunannya sudah berhenti saat Rasulullah masih hidup. Begitu juga dengan hadis. Tapi itu akan berlaku sepanjang zaman dan itu relevan. Adapun tadi di sini wan nususu wal af'ala wal iqrarati mutanahiyah, maksudnya terbatas adalah nas-nasnya itu loh, dalil-dalilnya
terbatas. Ya, tidak akan bertambah Al-Quran yang 114 surat, 6.666 ayat itu ya tidak bertambah, tapi penggunaannya secara syariat dia akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu wa muhalun ayu qabala ma la yatanahai bima yatanahai, dan muhal untuk menemukan apa yang tidak terbatas dengan apa yang terbatas. Maksudnya gimana ya? Muhal untuk bertemu antara yang tidak terbatas dan yang terbatas. Jadi Quran atau kehidupan sekarang itu kan senantiasa berkembang terus. Padahal Quran af'al dan ikrar ketetapan dari Nabi tadi terbatas. Apakah ini tidak bisa bertemu, tidak bisa disinkronkan? Nah, kayak gitu kan biasanya. Ya. Nah, ini perlu ya. Ada kias-kias tadi. Makanya ada kias, ada kelompok yang tidak mau menggunakan kias. Ijma itu ada. Dia berpedoman hanya Al-Quran dan hadis. Kita diajarkan ya ada Quran, ada hadis, ada kias, ada ijma kias maksudnya. Ijma itu kesepakatan atau kias yang sudah disepakati oleh ulama. Jadi ada yang nggak mau menggunakan itu, nggak mau, hanya menggunakan Al-Quran dan hadis saja. Padahal dalam memahami Al-Quran dan hadis itu dia masih terbatas. Nah, kalau kias itu kan, contoh penggunaan atau pembuatan sekarang itu ada pesawat terbang ya. Pesawat terbang di Al-Quran nggak ada. Al-Quran tidak menyebutkan ada pesawat terbang, hadis pun tidak ada. Tapi di sana Allah menyampaikan sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu yang terbang gitu ya. Tapi kan bentuknya bukan pesawat. Nah ini kalau orang yang hanya menggunakan Quran dan hadis ini tidak mau. Tapi kita menerima, karena kita diajarkan ada kiasan kayak gitu, dikiaskan. Pesawat itu Allah menciptakan ini, Allah ingin seperti ini. Jadi memang ada perbedaan. Yowes karpe, nggak apa-apa. Sing penting ojo tukaran gue. Wa asnaful al-fadhi, dan cabang lafaz allati tutalaqqa minhal ahkamu minas sam'i abatun. Cabang lafaz yang kamu temui dari hukum-hukum syariat itu minas sam'i, dari pendengaran, abatun ada 4. Salah satu muttafaqun alaiha, yang 3 ini semua sepakat ya dari cabang-cabang tadi. Wa arbaun mukhtalafun fihi, dan yang keempat itu masih berbeda dalam hal ini. Jadi cabang-cabang dari lafaz-lafaz tadi ada 3 yang semua sepakat, tapi ada 1 yang masih berbeda. Ama salah satu muttafaqu alaiha, adapun yang 3 semua yang bersepakat atas tadi, falafdu amun, yaitu lafaz yang sifatnya umum, yuhmalu ala umumihi, yang memuat atas
keumumannya. Jadi umum yang sifatnya umum. Contoh perintah atau larangan yang sifatnya umum. Ya. Al khassa atau khusus, kekhususan yuhmalu ala khususihi, yang memuat atas kekhususannya. Yang sudah ditentukan sesuatu, ya itu sesuatu itu. Jadi umum yang memuat umum, khusus yang memuat khusus. Nah, nanti ada biasanya. Allah du'amu yuradu bihil khusus, atau lafaz yang sifatnya umum tapi yang dimaksud, yang dikehendaki dari lafaz umum tadi ada sifatnya khusus. Allah khusun yuradu bihil umum, atau sesuatu yang sifatnya khusus tapi yang dikehendaki adalah umum. Nah, ini contoh, ini nanti di bawah ada penjelasan lagi. Wa fi hadza yadkhulu tanbih. Dan di sini masuk peringatan bil a'la alal adna. Jadi peringatan yang lebih tinggi atas yang lebih rendah. Wa bil adna alal a'la, dan peringatan itu ada yang rendah tapi untuk yang tinggi. Wabil musawi alal musawi, dan ada juga yang sepadan dengan sepadan. Famisalul awali qalu ta'ala, maka contoh yang pertama yakni firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Hurimat diharamkan alaikum untuk kamu, atas kamu, al maitata, maitah, bangkai, wadamu dan darah, walahmul khinziri dan daging babi. Nah, ini diharamkan atasmu. Maitah, bangkai, semua bangkai adalah haram. Bangkai. Lupa binatang. Bangkai ikan gimana? Kalau ikan beda. Huwa tahuru ma'uhu wa illu maitatuhu. Kalau ikan. Jadi ikan yang mati itu boleh dimakan walaupun tidak disembelih. Tapi ya kalau bangkai itu contoh adalah binatang hidup, yang binatang darat hidup kemudian mati sendiri tanpa melalui proses penyembelihan. Itu namanya bangkai, dan itu adalah diharamkan untuk dimakan, tidak boleh. Wadam dan darah. Terkadang kita menemukan di warung-warung ada dide, kita dide. Nah, itu adalah haram dimakan. Tapi mengapa masih banyak orang yang menjual, dan ya orang melihat, oh ini hati, ini apa, vitamin, nah ini salah pemahaman. Ya mungkin karena apa? Belum banyak yang mengingatkan, karena orang masyarakat awam begitu, maaf di situ kan ada warung titik-titik pecel itu ya. Di sana ternyata ada sudahnya. Nah, pertama saya masuk senang melihat begitu, lihat itu saya nggak bisa lagi. Nah, ini karena tidak tahu atau memang gablek. Darah itu loh, darah. Kita makan. Walahmul khinzir dan daging babi. Ya Allah, ini kan kemarin sempat viral itu, mengatakan daging babi itu lebih enak daripada ayam, daripada daging sapi. Ya, memang di situ lebih nikmat, lebih enak. Tetapi ketika Allah melarang untuk memakannya, pasti di situ ada yang tersembunyi. Ada sesuatu yang berbahaya di balik kelezatan, kenikmatan daging babi itu. Maka seorang peneliti mengatakan bahwa daging babi mengandung cacing hitam. Daging babi kalau diguyur dengan minuman kayak
kayak sprint Fanta itu dibiarkan beberapa waktu akhirnya muncul. Nah ini dibalik larangan oleh Allah, di situ pasti ada bahaya yang terkandung. Fa'innal muslimina, maka sesungguhnya para orang-orang Islam ittafaqau ala anna lafdul inziri mutanawilun li jami' asnafil khanaziri. Para ulama, para muslimin semuanya ittifaq, sepakat sesungguhnya lafaz inzir itu adalah haram. Mutawalun li jami' asnaf, menyangkup semua cabang, maksudnya jenis-jenis khanazir, jenis-jenis babi, malam yakun mimma yuqalu alaihi ismu bil istiraqi misla inziril ma. Jadi ada babi air ada nggak? Di sini kak minna misla inziril ma, babi air. Yang dimaksud babi air saya belum melihat. Ini di sini ada dibolehkan. Kalau saya melihat babi air apa itu yang di laut itu ya, yang gemuk itu kayak kuda lele itu ya. Bukan, beda sendiri. Bukan, itu di laut semua itu halal itu. Halal, makanya di sini penyebutan aja namanya. Kan di sini tidak termasuk injil mak ini tadi. Jadi babi air itu diperbolehkan. Tapi yang babi yang seperti apa? Ya untuk amannya kita menghindari makan babi gitu aja, karena nggak tahu. Ya. Dan saat ini para pedagang nakal banyak yang mencampurkan, kadang karena babi itu sebenarnya lebih murah dibanding dengan daging sapi. Nah, ini kan, dan masyarakat sekarang harus lebih berhati-hati, lebih jeli dalam memilih makanan yang halal, ya, karena lebih-lebih yang di luar Jawa itu ada ular apa-apa itu dijual gitu. Bahkan tidak jauh-jauh di luar, di Banyuwangi aja ya ada jual kobra gitu ya. Iya. Alasannya apa? Alasannya untuk kesehatan. Wah, ya mungkin karena nggak tahu ya. Apa memang sudah nggak ada yang mengingatkan, karena biasanya seorang itu kan orang yang biasa hidup di lingkungan awam, kemudian ada temannya cerita tentang makanan-makanan seperti itu, enak, menjadi badan lebih hangat kayak gitu. Ada juga kan di daerah mana itu makan apa? Otaknya ketek, ya, kerak. Ya. Itu pakai mentah itu disedot itu. Disedot pakai sedotan. Nah ini kan ya, orang mana nih otaknya otak kerang ya, pemikirannya seperti kerang. Nah, itu kan dari angel. Wa misal amun yuradu bihil khas. Contoh nas yang sifatnya umum tapi yang dikehendaki adalah sesuatu yang khusus. Qaulullah ta'ala min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah min amwalihim dari harta mereka shadaqatan sebagai sedekah. Tutahhiruhum yang membersihkan mereka, maksudnya membersihkan harta, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan dengan harta itu. Ini adalah kalimat umum, tapi yang dituju adalah khusus tentang harta. Jadi ada penjelasannya. Fa innal muslimina ittafaqu ala alaisati zakat wajibatan fi jami'an wa ilmal. Semua para muslimin bersepakat tidak ada kewajiban zakat
atas semua macam-macam harta. Jadi harta itu ada yang wajib zakat, ada yang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Loh kok Pak? Kok harta tidak diwajibkan? Contoh ya, kalau rumah yang kita tempati itu tidak wajib dizakati. Mobil yang kita pakai sehari-hari ya tidak dizakati. Perhiasan emas kalau kita pakai sehari-hari ya tidak dizakati, kecuali walaupun masih sekilo tiap hari tapi timbul di tanah, di kalung, setiap hari dipakai ya untuk dipakai harian, itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau hanya untuk simpanan, rumah yang kedua, ketiga sebagai simpanan itu harus dizakati. Tapi kalau di sini yang dicontohkan adalah itu tadi. Jadi tidak semua harta itu rumah kan harta, mobil kan harta, emas harta. Tapi kalau itu dipakai untuk harian tidak wajib dizakati. Tapi yo nek omah gede rumah sok atau zakat yo sedekah gitu. Ya gitu aja. Wa misalul khas yuradu bihil am. Ada lafaz yang khusus tapi yang dimaksud tujuan dari kekhususan itu adalah umum. Ya, qaul ta'ala fala taqul lahum ufin. Allah berfirman fala taqul mongko aja ngucap sapa sira lahum marang kedua orang tua uf. Kita tidak boleh membentak orang tua uf, itu aja enggak boleh. Mongko ada yang berani menentang orang tua, ya iya dosa besar. Jadi dengan orang tua kita harus hati-hati. Maka sebenarnya orang tua adalah pintu surga. Tak kalau kita bisa melayani dengan baik, di situ letak surga. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak bisa melayani, kita tidak bisa menghargai, menghormati dengan baik, itu banyak akan menjadikan neraka. Belum omongan aja tidak boleh, membentak sedikit tidak boleh. Ibunya, namanya orang tua kan biasanya kayak anak kecil sifatnya. Kita Gus, nah itu tidak boleh. Gus, wa huwa min babi tanbih bil adna al a'la. Kata-kata tadi adalah pintu peringatan atas sesuatu yang rendah alal a'la, untuk sesuatu yang di atasnya. Maksudnya kata-katanya memang cuma tapi yang dimaksud tidak hanya saja, menyakiti batinnya, menyakiti jasmaninya, jiwit, jambak, jewer, mongko enggak boleh. Belum aja yang kecil tidak boleh, apalagi yang besar. Jadi seperti itu maksudnya, sifatnya khusus, tapi yang dimaksud adalah untuk yang umum. Sesuatu yang kecil, tapi yang dimaksud adalah untuk yang besar. Oke. Fa innahu yufhamu min hadza tahrimu darbi wa syatmi wa ma fawqa dzalik. Ya ini penjelasan tadi. Jadi aja tidak boleh. Pemahamannya adalah haram kita memukul, kita jewer, dan di atas itu semuanya tidak boleh untuk orang tua. Wa hadhihi imma ayatnya mustadai biha fi'luhu bisi gotil amr. Ya, jadi perintah-perintah ini sampai ke berapa ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita bahas nasib khotimah ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kemampuan istiqomah, bisa mengikuti kajian-kajian di hari-hari berikutnya.
tidak hanya kajian saya, kajian yang ustaz yang lain yang diselenggarakan dimanapun, monggo. Ya mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang pas, itu karena kebetulan karena saya kurang membaca. Apabila ada kebenaran semata dari Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan, kita mendapatkan rahmat dalam kita mengkaji kitab Bidayatul Mustaqid pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum.